Waiting for others to join. So, a very good evening, ladies and gentlemen. Today we have our ninth Malindo Connect series. Tonight we have with us Cikgu Felicia Komati from Ipoh Perak. So today she will share with us about some of her presentations. So I would like to give the floor to her. Please, Cikgu Felicia. Okay, thank you, Dr. Basha. Good evening, everyone. Let me share my screen first. Okay, are you able to see my slide now? Okay. Can I make it like this rather than I presenting the slideshow? Is it okay, Dr. Basha? Can Okay, I okay, make? okay, okay. Okay, can. Okay. So Right, today's please. title I'm going to present to you all is about innovative teaching tools, the power of Google Photos for educators. So I would like to start my presentation today with a quote from William Butler. Education is not the feeling of pale, but lighting of a fire. So we have to ignite the spark in our students when we are teaching. So for this, I have used Google Photos as an innovative tool in my lesson. And today I'm going to share with all of you how can we maximize the usage of Google Photos in our education. So before I further with Google Photos, let me introduce to you on the features that we can find on Google Photos. Okay, as you can see, Google Photos, they have certain features. This is the overview for our Google Photos. They have an automatic backup. So you don't need to be worried about your photos, if it had been saved or not. So once we have synced our device to our Google Photos, it automatically will be backup according to the schedule. And we have an intelligent organization in Google Photos where it will be organized the photos according to the date and the type of event that we have saved. And the third one, be able to capture the photos and we can save it into albums and collections. So that will be well organized and easy for us to be accessible in any occasions. And we have a search functionality. Let's say you have saved your photos and you don't know where you store it. And when you store it, you can go for a search options and you can access to your photos immediately. And we also have a sharing options in Google Photos where we able to collaborate with others with the photos that we have saved in our Google Photos. Now let's look at the reason why we need to use Google Photos. Okay, so there are 10 reasons why we need to use Google Photos. Number one, all the photos that we save in Google Photos will be saved in cloud. So there's no device will be burdened up with storage. And second thing is, as I told you, once we have synced the device to our Google Photos, then we can schedule up on automatic backup. So it will be automatically uploaded from your device to your Google Photos whenever there's a connection to Wi-Fi. And the third one, free up storage. As we know that we teachers are very much relying on our handphone, right, to capture the photos. We will be sometimes very busy in capturing the photos and then we will forgotten about it to save it in our folders and so on. So you don't have these worries when we have sync our device handphone to Google Photos. So it will be automatically will be stored up and will be kept there in your cloud. And Google Photo is free with unlimited storage. So for images, you can capture up to 16 megapixels. And for the videos, you can save your videos in a higher resolution. It's about 1080 pixels. And you can make collage animations very fast with you don't need extra editing tools to edit your photos to make it to be a movies or animation and collages. With Google Photos we can do it within a minute, so that is more time saving. Okay, and the sixth one, as I told you, you have a search function over there, so it's very fast and very quickly you can access to your images.
and very fast you can get things done with your Google Photos. And number 7, we can able to share our photos, albums, or animation, whatever we have created, with our students. As educator, we will use to share with our students, or we as educators, we want let our parents to know, okay, our students' parents to know on what is that really happening in our classroom. So we can put it up in the albums, all the collection of photos, and we can share it with the parents so they know what the students are doing, and you can enjoy reliving your memories within the app. Sometimes we don't realize. Sometimes we just capture and keep it in the phone, and it was automatically uploaded in your Google Photos. Sometimes you'll have the timeline memories will display. And from that, oh, yeah, I've done this, I've done that. Okay. So you're able to revive your memories with this app, Google Photos. And it's a straightforward and intuitive to use, and you can access Google Lens to identify the objects in the photos, like copy paste text, translate the text, and much more. So now, why we use Google Photos in education, particularly as an educator? Number one, be able to centralize our storage and organize all the resource of photos and videos we have done on the activities with our students in the classroom, and it's a kind of a efficient collaboration and sharing. As I told you just now, we can share whatever activities we have done or whatever lesson we are prepared also, in terms of videos and the photos, with our students. And regarding the activities that we have held in the classroom, we can share it with the parents also. And third way is we can create our digital portfolios, not only for teachers. We also can use Google Photos to create digital portfolios of our students, and we can reflect on it. And fourth one, as I told you, it's about kept in a cloud. So we are not depending on one particular device to access to it. We can access our photos, our videos, the albums that we have kept in the Google Photos from anywhere, from any point. Okay, and it will enhance the visual learning for the students. If we are having a students who are based on visual based, they are learning, then we can capture some videos and photos regarding the lesson, and we can share it with them. So this will enhance their learning capabilities on that particular content. Well, and its organization and productivity. Okay, now let's see how to get started with Google Photos. Actually, Google Photos, we can sign into Google Photos using our device. It's up to our device whether we are using App Store or Google Play Store. We can install it. Okay, then open the app and sign into your Google account. And then from there, you can get started with your Google Photos. So whatever photos and videos you would like to edit on. And another way is using the browser. So you can go to the web browser for Google Photos and sign into your Google account. Then you will get start from there for Google Photos. Okay, as I told you, every photos and videos that we have stored in our Google Photos, we have certain options which make our photos to be editable within the Google Photos. We don't need an the extra software or extra tool to edit it. Okay, so as you once you save your photos inside the Google Photo, then when you click on it, you will see a certain option will pop up. Number one is Cast 2. This will allow you to stream your photos from your phone to your TV, Chromecast. Okay, and you can keep certain photos, let's say certain photos that you snap, that you find it will be useful in future, and it to make your accessibility to be more easier, you can click to your favorite, you can keep it in your favorite folder. And you also have a more options. Either you want to delete, let's say the photos you just snap randomly, and certain photos you don't like it, you want to delete it, so you can delete, or you can edit some photo information into it by using the more options. And you also can share the photos, as I told you just now. You can share it with your students and students' parents, and you also can edit. Okay, the very useful
tool in Google Photos is Edit. We can apply the filters in Google Photos, like you want to adjust the light, the color, or you want to rotate the photos and so on by using the edit options. And we also have Google Lens for image recognition. So now, as a educator, how can we use this Google Photos, okay, in our classroom? Number one, we can use Google Photos for lesson planning. So how we can do it is, number one, let's say I want to teach on the topic of because I'm teaching chemistry. So let's say I want to teach on the topic on endothermic reaction and exothermic reactions. So what I do is I capture some videos on these reactions and I will put it in a folder, and then I will share it. I will arrange the videos in order for my students to watch prior to attend to class. So usually I very much use this for flipped classroom. So I will share all the videos and photos using these Google Photos to my students. Prior for them to enter the class, they will go through it. Okay. And after I arrange it, then I will add the description at the bottom of it, what they need to focus, what they have to understand. Okay. As a guidance to help the students to learn to involve on the learning objective and guide the students' understanding. And I will share the album with my students so that they can able to view it and they can try to do a pre-lesson learning before they attend to my class. Okay. Now, the second function, how we can use this Google Photos is creating digital portfolios. So let's say I want my students to do certain investigation or certain activities at home, maybe as a follow-up from the lesson I have done in the classroom. So what they will do is they will do their investigation. Usually for chemistry, they will do a simple household substances experiments. So they will do it at home, and all the relevant photos and the videos that they recorded, they will upload it in the in sometimes I will create the folder. I will ask them to upload in my folder. Sometimes what I will ask them to do is I will ask them to upload in their own Google Photos and share with me the link. So when they share the link, I able to collaborate with them. I able to comment their photos. I able to view and comment their activities. Okay, as I told you, another one is teachers providing feedback. Okay, Google Photos we also can use for assessment base. So as what I explained to you just now, when the students do a take-home work to do with their capturing of photos and the videos, so we can view. We as a teacher, we can view, and each photos and each videos we can comment over there. So and be able to track the progress on their relevant project using this Google Photos. And not only for teachers and for students, let's say we want to do a collaboration group work for the students. Let's say we assign about 3 to 4 students in a group and we ask them to do project based learning in the classroom, in at home. So what they will do is they will collaborate among them. So they will create, a leader will create the folder and they will upload all kind of relevant resources into their Google Photos, like videos, the photos of the relevant regarding their project into it, and from that they will communicate. So from that, each of them able to communicate, and we can also, this helps the students to communicate virtually, and it enhances their communication as well. They able to give feedback on the students projects, they will collaborate to each other, and they will keep record and be able to track the progress of their group projects. Okay, so just now I shared about how we can use a Google Photos as an educator in our classroom. And now, what's the tips and the best practices that we should adhere when we are using our Google Photos? Number one, we must ensure the privacy and security when we are sharing the photos. So when we do the sharing option, we can restrict on certain options, like let's say you want them to view, or you want them to edit, or you want to give permission for them to comment.
So from that, we also can restrict the accessibility of these resources to who. Let's say you want the person with the link only to view this. You can. The privacy and security is very important. We are doing the sharing. Second, we are encouraging active participation and engagement from students, colleagues, and the parents. Okay, so when we do this type of sharing, by capturing the photos and the videos, and we are sharing it with the students, and the students will collaborate among them virtually. At the same time, the parents able to see what is really the students are doing in the classroom or even out of the classroom, and they can see their progress. Okay, and we will have to regularly review and update the content to keep it relevant and organized. So this is my success story as a chemistry teacher. Usually I use these Google Photos for lab experiment documentations. All my lab experiment when I conduct with my students, I have a snapshot, I will upload it in the group. So from there the students can see on their practical skills, and from that photos also they will identify what are the errors in their practical skills, and they will comment it. So from that they will learn from their mistakes. The second one, for all my innovative projects, okay, for virtual element presentations, I use Google Photos. And as I told you just now, for my flipped classroom, any chemical reactions, I want my students to do reading or watching before they come to class. So I will use Google Photos. Okay, and collaborative experiment documentations like case study. When I give them a case study on certain issues, so they will collaborate among them using the Google Photos. And virtual field trips I do use, and for student portfolio assessment. Okay, so this is how I, as an educator, I've used Google Photos in my classroom as an innovative tool. Now, let me show you my Google Photos. Okay, let me introduce to you about Google Photos. Okay, this is how. Hiya. Okay, so as you go to Google Photos, you these are the main features of Google Photo. So as you can see on top, there's option to upload. When you click the upload, there's option for you to upload your image videos from your computer or Google Drive. And you also have other options where you can scan your photos from the phone or backup from your computer, and you can transfer it from your handphone to Google Photos as well. Okay, so let's say now I have uploaded a few of photos here. So now, you can go for explore. When you go for explore, you can explore your photos by the faces in the picture. Let's say I want to know, I want to do a PBD assessment on what these students have done on this project. So I just click to the photos, the face, all the relevant photos regarding the students will pop up. So from this, I know how well that she has performed in my class. This is a very short review, okay? And the other one is regarding the documents. And now, let's say I want to create animation using the photos I have captured. So what you do is you go under creation, go under animations. Okay, these are my pre-designed animation with the photos. Let's say I want to create a new one. So what you do is you go down to your photos, you randomly pick up the photos that you would like to create animations. Let's say I want to add. Okay, go to add. Now, I have a few students have done a project-based learning on green chemistry. So I would like to create these photos into animations. So what I do, I randomly pick up few photos. In a second, we can create the animation and become more interactive. So I just click the relevant photos to create the animation, and you click into create. So we no need to crack our head on doing the animations. Can you see it? Isn't it easy? Okay. So very fast it will create the animation, and then you just go to share options, and you can share it to whoever you would like to share this animation with. So usually I will do this type of animation for the quick review for my students on their performance in the classroom.
Okay, that's about animation creation. And let's say sometimes you want to do a documentation. Sometimes we as a teachers, we are so much into our one-page report. So let's say I want to create a collage. That is much easier, right? For us to prepare the report. So whatever photos I would like to include into my report, I just click into it randomly and then I just create the collage. So once the collage is created, you just have to take and put it inside your report. So it's very much save time lah. We no need to crack our head of creating the collage. Can you see it? And then you just share if you would like to share with anyone, your colleagues and so on. And you can just take this picture, download it, and put it inside your report. Okay, and let's say you have so much of photos, so would like to put it into albums. Like myself, I'm involved in so many competition and so on, so I would like to capture the moments. So I've created a few albums. So when I click into the albums, all the relevant photos will pop up. Okay, as I told you just now, when you save your photo, so that's the option. We can create the option. If let's say I shared this photo with my students, with the girls who are involved in the competition, so I have given the option for them to comment. So they can comment also lah. You can see the comment chat in here. So you click to it, then you can write whatever you would like to comment on it. Okay, so this is one way how we give feedback to our students' performance as well. Okay, I think that's all from me regarding Google Photos. So these are the features we can maximally use into our classroom for the benefit of our students. Thank you. Yeah, thank you, Cikgu Felicia. So I have Thank a few you. questions. Yeah. Question number one, is there any limit on this photo uploading to Google Photo, Cikgu Felicia? Come again, Dr. Masha. Is there any limit on its storage? For our Delima, we Mm-hmm. have storage up to 1 tera. 1 terabyte. What about videos? Can we upload videos also in the Google Photo? Yes, yes. We can upload a bigger size videos. No restriction on the size. Besides that, can we edit the photos? I mean, maybe we can remove certain characters or person inside the picture. Uh, for advanced editing, you need a supporting tool. Okay. But for the basic editing of the photos in terms of their color, adjustment, lighting, and so on, we can do it within the Google Photos editing options. Okay. Cikgu Nanang, pass to you. Yeah. Do you think Google Photo can, for the example, can erase the background for the object? Just like me, I want to erase this background. Do you think it can? We can use option like Snapseed. Oh, Snapseed. Okay. Yes. Okay. You can integrate that Snapseed into your Google Photos, then you can edit it. Then from that, we can do wonders. Okay. Okay. I think enough, Dr. B. Okay. So thank you very much, Cikgu Felicia. So maybe we move on to our next presenter. Thank you, Cikgu Felicia Thank Kamati. you, Thank you. Felicia. Okay, Cikgu Nanang, I pass the mic to you. Maybe you can introduce your presenter from Indonesia. Oke, thank you, Ya. Dr. B. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman dari Indonesia dan para cikgu dari Malaysia. Untuk presenter kedua ini adalah Pak Didi Ismadi dari Google Educator Group Kota Malang, Jawa Timur, ya, dari Indonesia. Dan beliau akan menyampaikan mengenai blogger. Betul, Pak Didi? Ya, betul, Nanang, terkait dengan blog. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Didi, layar dan mic saya serahkan ke Pak Didi. Oke, terima kasih. Good evening, everyone. Let me present in bahasa. Mohon izin untuk share screen. Silakan, Pak.
sekalian untuk sementara waktu off cam karena beberapa kali tadi itu ada jaringan internet yang kurang baik seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi terkait dengan blog ya, khususnya nanti adalah bagaimana sih memanfaatkan sebuah blog itu selain menjadi media pembelajaran kita di kelas maupun di luar kelas, juga blog ini dapat menjadikan sebuah media untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kenapa demikian? Karena ada fakta menarik ya, yang khususnya untuk para Bapak Ibu guru di Indonesia. Nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan fakta yang terus terang menurut saya itu adalah sesuatu yang agak miris, tapi bagaimanapun juga dengan blog ini nantinya bisa sedikit menjawab seperti itu. Nah, berikutnya perkenalkan saya Didi Ismanadi dari Google Educator Group Kota Malang, seorang guru seni budaya, disebutnya di sini seni budaya atau art and culture, khususnya visual art ya, seni rupa seperti itu. Saya bisa dikunjungi di ismanadi.xyz untuk blog saya ataupun juga di akun Instagram Didi Ismanadi. Nah, kenapa kita harus sebagai seorang guru memiliki blog seperti itu ya? Tentu banyak hal, paling tidak ada 3 yang melatar belakangi. Yang pertama adalah potensi pasar pembelajaran online atau market untuk pembelajaran online itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya baik itu untuk siswa kita sendiri maupun untuk siapapun, tentu akan sangat banyak yang mencari sumber-sumber belajar. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi kita seorang guru menuliskan keahlian kita, mungkin ekspertis kita di blog kita masing-masing. Harapannya apa? Tentu potensi pasar pembelajaran online yang terus berkembang itu kita mampu memberikan sumbangsi seperti itu. Kemudian yang kedua tentu kesempatan untuk berbagi pengalaman maupun pengetahuan kepada setiap audiens kita, tentunya audiens blog kita. Satu contoh misalkan sebelum kita mengajar di kelas, kita sampaikan ke anak-anak mungkin di grup WhatsApp kita, mungkin di classroom kita, bahwasanya anak-anak ini ada materi yang besok akan kita bahas. Nah, anak-anak mereka bisa membaca terlebih dahulu melalui blog kita, sehingga nantinya esok ketemu di kelas, kita tinggal discuss secara lancar, diskusi, dan seterusnya. Jadi menghemat waktu sekali seperti itu. Nah, berikutnya, selain 2 hal tersebut tentu ada potensi passive income seperti itu ya, yang bisa didapatkan dari kita memiliki edublogging seperti itu. Nah, di awal tadi saya sempat menyampaikan ada fakta yang luar biasa adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini saya temukan di sebuah sosial media gitu ya. Ternyata di Indonesia itu lebih dari 50% guru itu memiliki pekerjaan sampingan. Dan kalau di breakdown, pekerjaannya itu macam-macam sekali. Ada yang menjadi mengajar les tambahan, ada yang berdagang, ada bahkan jadi penulis. Nah, dengan memanfaatkan blog, tentu nantinya akan dapat menjadikan sebuah set hasil gitu ya. Ada income tambahan yang mana itu tidak akan mengganggu waktu Bapak Ibu dalam mengajar maupun fokus membersamai anak-anak di sekolah seperti itu. Nah, berikutnya dari blog yang kita miliki tentu nanti kita bisa monetize ya dari berbagai hal. Yang pertama misalkan kita bisa mengikuti sebuah affiliate program atau affiliate marketing seperti itu ya. Jadi menjualkan sebuah produk milik orang lain atau siapapun, baik itu kaitannya ada edukasional maupun non, yang mana nanti tentu kita akan mendapatkan sebuah profit seperti itu, ada persentase keuntungan
biasanya di antara 5-20% dari harga produk affiliate yang kita jualkan seperti itu. Atau mungkin dengan blog kita bisa menyeling, kita bisa memberi atau menjual sebuah kursus atau e-books atau apapun yang memang itu tidak harus kita sendiri yang meng-create, kita sendiri yang memiliki produk tersebut. Kita hanya memanfaatkan blog kita untuk menjualkan seperti itu. Atau juga kita bisa partnership ads itu dengan AdSense atau Mkit atau apapun banyak di luaran sana terkait dengan blog kita bisa kita ikutkan sebagai publisher. Nantinya akan ada ads yang bisa disisipkan di blog kita. Tentu dengan adanya traffic yang tinggi, nanti revenue-nya tentu akan ada sharing penghasilan seperti itu. Atau juga bisa dengan sponsorship. Jadi ada sebuah mungkin brand tertentu atau mungkin ada event tertentu yang butuh kita publikasikan dan tentunya nanti bisa kita mendapatkan income dari situ. Nah, ada beberapa cara untuk monetize. Nah, saya contohkan misalkan di sini, ini salah satu platform e-course yang lumayan besar di Kota Malang ya, di Indonesia, namanya Triversity. Nah, di situ mereka membuka affiliate programs. Salah satunya saya contohkan di situ ada beberapa e-course ya. Ketika kita nanti mendaftar di situ, kemudian kita review, kita tulis, kita taruh di blog kita. Nah, ada beberapa commission fee di situ yang bisa kita dapatkan. Manakala nanti dari yang kita review, tulisan kita di blog itu ada ya yang melalui link yang kita sediakan di situ ternyata ada yang purchase, ada yang order dan sebagainya seperti itu. Nah, dari sisi affiliate program saja ini sudah langsung membuahkan income tanpa syarat apapun. Yang penting kita punya blog, kita bisa nulis, kita bisa review apapun seperti itu. Atau bahkan juga misalkan dengan Google AdSense. Beda dengan YouTube AdSense, kalau di blog tentu tidak ada syarat khusus. Bahkan hanya punya 10 artikel saja, asalkan niche-nya itu luar biasa, artikelnya berkualitas, bisa kita daftarkan tanpa harus ada sekian subscriber, tanpa harus ada sekian jam tayang, dan seterusnya. Jadi beda dengan YouTube dan sebagainya. Nah, jadi selain juga tadi affiliate, AdSense program, jadi itu bisa kita manfaatkan untuk monetisasi atau memonetising blog kita seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, dari mana kita harus memulai? Yang pertama tentu kita memulai ketika kita punya blog atau ingin membuat sebuah blog, tentu yang harus dicari yang pertama adalah niche ya. Apa nih kira-kira tema atau konsep blog kita ini? Jadi kita harus yang pertama mengidentifikasi apa yang kita senangi, interest kita, expertise kita apa. Kita gali dari sana. Misalkan seperti saya, karena interest saya ada di visual art, jadi blog saya membahas terkait dengan banyak hal yang kaitannya itu dengan seni. Baik itu seperti tutorial maupun tentang artikel, apapun saya tulis di sana yang ada kaitannya nanti bisa saya manfaatkan di kelas. Atau bahkan mungkin dari sekolah lain ketika nanti anak-anak browsing menggunakan Google misalkan. Karena sudah saya optimasi SEO-nya, secara tidak langsung tentu blog saya nanti akan ditemukan. Manakala ada audiens maupun orang yang berselancar mencari tema-tema yang mungkin saya tulis di blog saya seperti itu. Kemudian berikutnya, tentu kita harus riset pasar ya untuk menemukan kira-kira kebutuhan apa yang oleh audiens kita dan juga ada celah apa, ada gaps apa yang mungkin selama ini belum ada di internet seperti itu. Dengan meriset market, tentu kita nanti akan mendapatkan traffic yang luar biasa dari apa yang akan kita tulis seperti itu. Nah, berikutnya baru kita evaluasi potensi seberapa profitable niche yang kita tentukan, niche yang kita pilih.
Misalkan kita guru matematika, kita tulis atau kita bikin blog kaitannya dengan math seperti itu. Apapun itu, baik itu tips and trick maupun cara menjawab soal-soal dengan mudah atau life hack, yang ada kaitannya dengan misalkan matematika seperti itu. Nah, jadi yang pertama penting sekali kita harus mencari niche yang benar-benar profitable, ya, finding the right educational niche seperti itu. Kemudian berikutnya, yang kedua, setelah kita mencari niche, tentu kita harus membuat sebuah konten yang berkualitas. Karena konten is king, seperti itu ya. Intinya adalah di konten. Nah, prinsip utamanya apa? Yang pertama, jelas harus relevan antara manfaat bagi audiens, ya. Apa nih yang kira-kira nanti audiens dapatkan ketika mampir atau ketika membuka blog kita, seperti itu. Relevannya harus benar-benar kita perhatikan. Kebermanfaatannya juga harus kita perhatikan. Nah, ini yang perlu dicermati ketika kita membuat sebuah konten untuk blog kita. Baik itu artikel maupun tutorial maupun tips and trik dan sebagainya. Berikutnya yang kita kejar adalah kualitas daripada kuantitas. Sekalipun jumlah artikel kita tidak terlalu banyak, akan tetapi secara quality luar biasa, secara quality itu sangat-sangat baik sekali, itu jauh lebih bagus ketimbang jumlah yang kita kejar, akan tetapi kualitasnya tidaklah mumpuni seperti itu. Nah, selain itu, ketika kita membuat konten, usahakan juga kita sisipi, ya. Kita manfaatkan berbagai multimedia, misalkan kita tambah-tambah dengan image, ya, atau foto, atau video, atau infografis, agar meningkatkan daya tarik audiens yang mengunjungi blog kita seperti itu. Sehingga dengan seperti itu, tentunya audiens kita akan kembali lagi untuk mengakses blog kita. Kenapa? Karena kualitas konten kita yang relevan dan tentunya useful untuk setiap audiens yang datang. Berikutnya, setelah tadi ada kita tentukan niche, ya, kemudian kita membuat konten yang kualitasnya luar biasa. Yang ketiga, jangan sampai dilupakan adalah kita optimalkan search engine optimization, ya, for EduBlogs kita. Kemudian tip praktisnya, kita harus meriset keyword. Sebelum kita membuat sebuah artikel, kita riset dulu kira-kira jika artikel ini judulnya seperti ini, apakah nanti akan banyak kira-kira pengunjungnya. Nah, jadi penting sekali untuk meriset keyword. Selain itu juga kita optimasi yang ada di artikel kita, misalkan di konten kita. Bagaimana judulnya itu bisa sangat menarik. Bagaimana meta deskripsinya juga kita tulis ketika nanti ada audiens atau siapapun yang mungkin browsing, secara otomatis blog kita nanti akan ada di halaman pertama pencarian seperti itu. Begitu juga dengan optimasi sub-judul yang ada di artikel kita. Setelah itu kita maksimalkan, setelah riset kita maksimalkan, yang tidak kalah penting apalagi kita akan membangun sebuah backlink dari situs otoratif yang lain. Misalkan kita berkunjung ke blog atau situs yang lain sambil kita meninggalkan komentar di sana, yang mana komentar itu biasanya menuju ke link blog kita. Ini juga akan sangat membantu rank atau page rank kita. Jadi dengan sering kali kita membangun backlink, otomatis semakin akan baik sekali blog kita di mata mesin pencari atau search engine seperti itu. Nah, jadi optimasi SEO ini sangat-sangat penting sekali. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua, sedikit tips dan triks. Yang pertama, tentu kita harus konsisten dalam memposting konten kita.
Mungkin di awal-awal, misalkan kita awal sekali membuat blog, tentu dalam 1 minggu atau 1 pekan itu harus kita jadwal. Kira-kira 1 hari sekali posting, atau 1 hari 2 kali posting, atau bagaimana. Berikutnya, ya kita pastikan konten kita selalu up to date. Mungkin dalam 1 minggu setidaknya kita update 1 atau sampai 3 kali, kemudian kita jadwalkan, dan jangan sampai di minggu pertama kita sangat konsisten, minggu berikutnya kita sudah tidak konsisten lagi. Di bulan pertama kita sangat konsisten, berikutnya di bulan kedua atau ketiga dan seterusnya ternyata kita kurang konsisten. Nah, ini kurang baik sekali. Nah, berikutnya juga kita bisa berkolaborasi ya dengan pengajar-pengajar yang lain, dengan guru-guru yang lain yang mungkin memiliki blog. Kita saling bertukar blog, kemudian kita bisa memposting blog di sidebar blog masing-masing agar nanti kita mendapatkan backlink. Nah, itu yang mungkin bisa kita manfaatkan sekali. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, tadi ketika kita meriset keyword, ya salah satu tools yang bisa kita manfaatkan, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tools yang salah satunya yang ada di Google Ads seperti itu. Di tools yang sangat powerful menurut saya. Yang pertama, saya pindah dulu ke Google Ads seperti itu nih. Saya izin stop yang ini mana untuk berpindah ke. Silakan Pak Didi. Ya. Bapak Ibu sambil menunggu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau di kolom Q&A. Ya, mungkin sudah tayang Bapak ya. Nah, Sudah. kita bisa masuk atau memanfaatkan salah satu fitur keyword planner seperti itu. Jadi di keyword planner ini kita bisa mencari kira-kira keyword apa yang sangat powerful. Misalkan kita akan membuat sebuah konten kaitannya dengan digital marketing seperti itu. Nanti kita bisa ketikkan saja di situ dan nanti secara langsung akan dicarikan beberapa keyword seperti ini. Misalkan jasa digital marketing. Nah, di sana ketika nanti kita akan membuat sebuah konten, kira-kira ada nggak sih yang akan melihat? Nah, di sini kompetisi untuk artikel, misalkan jasa digital marketing, ini ada di tengah-tengah ya, medium. Tapi ketika nanti itu kita tulis, ternyata ada, atau CPC atau istilahnya di sini, ketika nanti kita daftarkan ke AdSense, ternyata di sana nanti ada ads-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada beberapa macam keyword yang bisa kita manfaatkan. Nah, dari sini bisa kita copy, kemudian nanti kita bisa masukkan mungkin dengan bantuan AI dan sebagainya untuk membuat artikel dan berbagai hal tools yang mungkin sangat banyak sekali untuk membuat sebuah konten yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu tool yang bisa kita manfaatkan. Nah, berikutnya, jika tadi ada di meta text seperti itu ya, ketika kita optimasi, saya juga akan berpindah ke tab berikutnya. Misalkan di blog saya ya, saya akan masuk ke blog saya. Ketika nanti Bapak Ibu memanfaatkan blog untuk optimasi meta text seperti itu. Nah, misalkan saya contohkan di sini ada sebuah artikel. Nah, jangan lupa biasanya di search description ini juga harus kita isi. Inilah nantinya yang menjadi meta text yang akan membantu blog kita bisa ditemukan di search engine seperti itu. Jadi ini penting sekali karena biasanya ketika kita bikin konten di blog seperti itu ya, kita seringkali melupakan hal-hal seperti ini.
Jadi di meta text seperti itu atau description ini harus selalu kita isi. Biasanya bisa kita isi dari teks di paragraf pertama, bisa kita kopikan seperti itu. Kemudian nanti bisa tinggal kita paste di sini. Jadi agar membantu robot dari search engine untuk memindai seperti itu dari apa yang kita buat di konten kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya tadi ada di additional tips. Intinya adalah kita harus konsisten ketika posting, kemudian kita pastikan ya konten kita itu selalu up to date dan jangan lupa untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin juga memiliki blog baik itu dengan niche yang sama maupun yang berbeda, karena apa? Nanti backlink dari setiap yang kita miliki dari blog itu akan sangat membantu mesin pencari untuk sangat familiar dengan blog kita. Kurang lebih seperti itu, Pak Nanang. Terima kasih. Selebihnya kita bisa diskusikan. Baik, terima kasih Pak Didi Isma Nadi ya. Menarik ini sebetulnya. Ini sesuatu hal yang baru bagi saya. Ini. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Oke. Siapa tadi? Oh, kepencet kayaknya ya. Oke. Oke. Kak Nana silakan. Terima kasih Kak Nanang. Hai Pak Didi. Hai Ibu. Wow, keren. Ini saya aja nggak tahu Pak Nanang untuk apa namanya, masih belum tahu kalau Pak Didi ternyata di sini loh passion-nya gitu. Baik, saya ingin langsung bertanya aja. Pak Didi, untuk AdSense ya, apakah ini sama ya untuk monetisasinya seperti monetisasi di YouTube begitu? Kemudian yang kedua ini saya tadi lihat Pak Didi ternyata apa ya itu namanya, platformnya menggunakan blogger begitu ya. Tapi ternyata di ujung-ujungnya ketika mencari blognya Pak Didi ternyata menggunakan itu tadi hosting ya, hostingnya yang .xyz ya. Itu bagaimana Pak Didi, bisa tolong dijelaskan lebih lanjut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung Pak Nanang ya ini ya. Silakan Pak. Oke, jadi Bu Nana terkait dengan AdSense tentunya sama ya terkait dengan perlakuannya, akan tetapi untuk syaratnya untuk blog itu sendiri tidak serumit YouTube pada umumnya. Kalau kita tahu di YouTube itu kan paling tidak harus 1.000 subscriber ya, kemudian harus 4.000 jam tayang kalau nggak salah, 4.000 atau 40.000 seperti itu. Kalau di blog itu sendiri, pertama kekuatannya ada di konten. Sekalipun baru memiliki 10 artikel saja, itu sebenarnya sudah bisa didaftarkan AdSense. Akan tetapi harus benar-benar berkualitas. Intinya di situ. Jadi tidak ada istilahnya harus 100 misalkan artikel, kemudian trafficnya sudah jalan, enggak. Jadi benar-benar blog itu sangat memudahkan, akan tetapi juga sangat abu-abu. Abu-abunya apa? Tidak ada panduan yang pasti. Berapa sih kira-kira artikel yang bisa ketika didaftarkan seperti itu. Pengalaman saya sendiri, hanya 10 artikel pernah diterima. Yang terakhir saya sudah punya 100 artikel bahkan ditolak. Jadi intinya adalah niche ya, niche yang benar-benar kuat. Misalkan kita membahas tentang seni ya usahakan seni saja dulu. Ketika kita membahas resep masakan dulu, jangan sampai gaduh-gaduh atau campur ketika belum diterima AdSense. Ketika sudah diterima AdSense, saya kira nanti bisalah ditambah-tambahkan apapun yang mungkin itu masih relevan seperti itu. Nah berikutnya, Pak Didi sebentar, bisa nyambung ya sebentar sebelum yang pertanyaan kedua. Waktu menautkan begitu ya, menautkan tautan dari blog kita ke AdSense itu, apakah memang harus blognya benar-benar hostingnya didiismanadi.com gitu? Itu ataukah boleh misalkan didiismanadi.blogspot.com? Apakah tetap diterima ataukah kita harus punya
website sendiri yang mana domainnya bisa .com atau .id atau semacamnya seperti itu? Ya, di pengalaman saya pribadi sering ada beberapa yang masih subdomain.blogspot.com itu didaftarkan dan diterima. Akan tetapi saran saya biasanya kita belikan custom domain yang top level domain, bisa .com, .net, apapun yang istilahnya itu top level. Jadi ketika nanti orang melihat itu benar-benar brandingnya itu bukan sekedar blog yang asal-asalan seperti itu. Nah, Google juga menangkap seperti itu. Ketika orang yang bikin blog itu benar-benar serius, saya kira itu juga menjadi acuan. Ini nanti kita loloskan AdSense-nya atau tidak, seperti itu. Kemudian nyambung tadi yang Bu Nana tanyakan terkait dengan domain seperti itu ya. Memang saya hostingnya pakai Blogspot atau Blogger. Cuma saya belikan domain sendiri, ismanadi.xyz itu. Nah, itu hanya untuk menghilangkan .blogspot.com-nya saja. Jadi istilahnya itu direct domain. Jadi ketika orang mencari itu tidak terlalu panjang ismanadi.blogspot.com seperti itu, cuma ismanadi.xyz atau ismanadi.com dan seterusnya. Seperti itu, Ibu. Berarti untuk ini kenyamanan, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Betul. Terima kasih, Oke. Pak. Ya. Oke, terima kasih Kak Nana sudah bertanya, Pak. Didi, ini ada pertanyaan dari kolom Q&A. Ya, ini sama dengan pertanyaan Pak Arman Jaya ya. Jadi bagaimana cara agar kita bisa tetap konsisten, Pak? Karena seringkali kan kita tenggelam dengan kesibukan dan yang paling sering muncul itu rasa malas, Pak. Nah, itu bagaimana caranya, Pak, supaya bisa konsisten? Baik, terima kasih sekali pertanyaan yang luar biasa. Mungkin saya berdasarkan pengalaman, biasanya di saat-saat kita kan ada tuh waktu yang paling misalkan produktif sekali, misalkan waktu paling istilahnya itu luar biasa, malas pun nggak ada. Nah, ketika kita punya waktu seperti itu, biasanya kita nabung konten. Misalkan satu hari bisa bikin 10 artikel, ya kita bikin. Besoknya mungkin bisa bikin lagi 10, ya kita bikin. Tapi yang kita posting jangan langsung keseluruhan. Mungkin satu dulu, nanti kita jadwalkan, dan berikutnya pasti di sela-sela itu ada momen-momen tertentu yang mungkin kita punya ide. Ya, kita selingi dengan apa yang kita temukan. Misalkan ada momennya, katakanlah seperti kemarin, ketika COVID seperti itu. Sementara kita punya tabungan konten. Nah, apa nih yang bisa digali dari COVID? Nah, itu yang kita selipkan dari tabungan konten kita tahan dulu. Mungkin kita buat yang baru, yang bisa kita sesuaikan momennya seperti itu. Intinya ketika kita punya waktu yang sangat produktif, usahakan gitu manfaatkan betul untuk membuat sebuah artikel atau apapun lebih dari biasanya sebagai tabungan konten kita. Sehingga nanti di saat-saat kita mungkin malas atau mungkin banyak pekerjaan, nah dari tabungan konten itulah yang nanti bisa kita up untuk kita posting, seperti itu, Mbak. Oke, ternyata konten juga harus menabung ya. Saya pikir hanya untuk menabung uang saja ya di bank. Betul sekali. Dokter Di, silakan kalau ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu Cikgu di Malaysia. Mungkin ada pertanyaan. Saya pun ada banyak soalan nak tanya ni. Terima kasih Pak Nanang. So kepada Pak Ismanadi. So Pak Ismanadi, sebenarnya sejak tahun 2007 apabila saya mula menggunakan internet dan sebagainya, saya start blog saya sendiri. Dr. Basha, blogspot.com. Bila saya cek ada lagi benda tu. Tapi itu tahun 2007. So 13 tahun kemudian apabila saya start bergiat aktif di dalam Google ni, menjadi Google Certified Trainer. So saya lihatnya trend ni telah berubah. Daripada blog, mereka menggunakan YouTube, mereka menggunakan Telegram, Instagram dan sebagainya. So saya ada beberapa soalan ni. Nombor satu ni, jika Pak Ismanadi lihat dari segi trend berkenaan dan cabaran yang dihadapi daripada pemilik blog dan juga orang yang pergi melihat blog Pak Ismanadi itu sendiri. So sekarang kita ada Instagram kan, kita ada YouTube yang mana lebih daripada berjuta-juta orang akan pergi tengok YouTube setiap hari daripada kita nak tengok blog kat sana. So macam mana nak tarik perhatian peminat-peminat ni untuk pergi ke blog
Pak Isma itu sendiri, lihat daripada perubahan daripada 20 tahun dahulu sendiri. Silakan. Terima kasih Dr. B, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi menurut saya blog itu memang trennya selalu berubah-ubah. Nah, agar audiens kita itu stabil, yang pertama tentu kita harus berkomunitas. Itu yang pertama. Jadi setiap waktu kita posting, kita bisa posting artikel kita itu atau linknya itu di komunitas yang kita miliki. Misalkan itu di Facebook fanpage, ataupun mungkin di Telegram, ataupun mungkin di channel-channel apapun. Yang mana dengan seperti itu nanti kita punya traffic organik seperti itu. Nah, berikutnya agar tetap audiens kita itu stabil, kita juga bisa memanfaatkan meta ads, ya, kita iklankan. Jadi kita cari traffic secara berbayar seperti itu. Karena bagaimanapun tentu kalau hanya mengandalkan organik, ya, istilahnya dari search engine maupun dari link yang kita share, itu tentu sangat rendah sekali traffic yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, berikutnya blog akan tetap bertahan. Mengapa? Karena tentu setiap audiens seringkali mencari referensi berupa tulisan apapun itu yang bisa divalidasi. Artinya tidak akan mungkin mereka mencari di video YouTube. Pasti mereka akan mencari di artikel-artikel. Nah, itu yang kita manfaatkan. Satu contoh misalkan untuk pembelajaran di setingkat high school, misalkan di setiap semester tentu akan berulang materi-materinya. Di tahun depan juga demikian. Siswa baru tentu akan mencari materi yang sama di tahun mereka belajar. Nah, ketika kita punya tabungan konten yang membahas tentang, satu contoh misalkan, seni lukis di kelas 7 misalkan. Ketika yang kelas 7 ini naik kelas 8, tentu kelas 7 baru akan mencari seni lukis juga di semester tertentu, di tahun tertentu. Otomatis konten kita akan naik lagi dari search engine atau pencarian yang mereka lakukan karena materi yang sama, subjek yang sama di tahun yang berbeda. Karena memang mungkin materinya juga masih sama seperti itu. Jadi intinya blog itu tetap akan, menurut saya, sekalipun trennya berubah ke video on demand, ya, bagaimanapun tetap akan dibutuhkan. Untuk apa? Salah satunya adalah mencari referensi tertulis seperti itu. Mungkin itu, Dr. B, yang bisa saya sampaikan. Mantap jawapannya tu. Mungkin dari pengalaman daripada Pak Ismanadi sendiri, ya, telah buat banyak blog. Saya lihat juga konten-konten sangat menarik. Tapi kalau lihatnya daripada variasi ni buat oleh Cikgu Felicia sendiri, kan? Dia buat macam Google Photo dan sebagainya. Kalau kita garapkan dia, kalau kita gabungnya ke dalam blog ni, adakah ia lebih menarik ataupun masukkan YouTube ke video dan sebagainya? Bisa jadi. Perkongsian berkenaan. Bagaimana Pak Ismanadi melihatnya? Ya, justru itu akan semakin powerful ketika berbagai macam platform itu kita jadikan satu. Artinya misalkan nih, untuk saat ini murid-murid itu mungkin karena umurnya masih muda, mereka tahunya mungkin dari media sosial saja, Instagram misalkan. Nah, kita bisa berangkat dari situ. Kita bikin postingan yang mungkin klip seperti itu, tapi intinya ketika nanti anak-anak ingin butuh yang lebih lagi, bisa kita sematkan linknya dan itu akan diarahkan ke blog seperti itu. Bahkan mungkin seperti tadi Google Photos juga demikian. Mungkin dari beberapa foto itu, mungkin ada keterangannya juga, bisa kita sematkan link dan juga bisa diarahkan ke blog kita seperti itu. YouTube pun demikian. Biasanya saya juga membuat sebuah konten YouTube, video singkat seperti itu, di deskripsinya saya sematkan link yang mana itu akan menuju ke blog dengan penjelasan yang lebih rinci seperti itu. Jadi ketika kita gabungkan itu akan sangat menjadi powerful sekali seperti itu, Dr. B. So kalau kita lihat macam di Malaysia, kebanyakannya para pendidik ni mereka share menggunakan Google Site. Okay, Google Site tu memang dia percuma ataupun memang dia dari bawah Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. So kalau kita nak buat site ke atau kita nak buat blog ni ke, so apa beza ni antara dua-dua ni kalau dilihat daripada pandangan Pak Ismanadi sini? Iya, sebenarnya serupa ya, tapi tak sama. Kalau saya itu lebih ke
statis ya. Ketika kita bikin sebuah konten di situ, otomatis konten itu statis sekali. Artinya kita tidak bisa memberikan label tertentu. Misalkan kita ada artikel 10 artikel terkait dengan seni, kalau di blog kita bisa berikan label. Ketika kita klik labelnya, otomatis seluruh konten yang kaitannya dengan seni, misalkan dia akan muncul secara otomatis. Kalau di site, otomatis itu karena statik. Ya, powerfulnya site itu adalah mobile friendly. Jadi ketika kita akses di smartphone, itu tampilannya akan sangat enak sekali. Itu site. Blog pun juga demikian. Ketika kita ingin yang mobile friendly, otomatis kita harus cari templates yang memang benar-benar mobile friendly. Dan itu sangat banyak sekali saat ini. Jadi artinya kalau site itu menurut saya lebih statis. Dan kemudian ketika nanti didaftarkan ke AdSense dan sebagainya, itu akan butuh optimasi yang lebih sulit seperti itu menurut saya. Butuh effort yang lebih istilahnya. Jadi istilahnya kurang terlalu pas lah ketika nanti itu kita buat menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan profit seperti itu. Mungkin itu Dr. B. Ya, terima kasih. Pak Danang, di mana kamu cari orang yang begitu hebat seperti ni di Indonesia ni kamu ni? Ha? Pak Danang? Kita bawa dia ke Jakarta nanti di bulan September nanti. Ini yang bawa ini ada nih dokter. Ya, Namanya Kak Nana Nastiti nih. Ini satu kota dengan Pak Didi ini. Indonesia bukan saja makanannya yang hebat, yang sedap. Orangnya juga sangat mantap semuanya. Ya. Dan terima kasih Pak Ismanadi. Sebenarnya saya memang sangat tertarik dengan pembintangan anda tadi. Dan saya tahu lagi satu yang daripada pembintangan Pak Ismanadi sendiri, kita lihat ada elemen-elemen AdSense, penggunaan Google dekat dalam sana, dan bagaimana pembina blog sendiri itu juga dapat menjana income ataupun pendapatan tambahan daripada dia bawa ojek ke bawa driving kenderaan dan sebagainya. Ini sangat menarik. Jadi kita lihat dari sini, walaupun kita ada juga cabaran-cabaran daripada Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya, nampaknya dekat sini juga kita melihatnya idea dari dulu dengan blog tu memang sangat-sangat mantap dan menarik. Saya lihat begitu tenang sekali Pak Ismanadi dia menjawab ni sebab daripada pengalaman tu sendiri. Okey, saya cuba je nak trigger dia tadi kalau saya guna Google Sites bagaimana dan sebagainya. But you are really very good. Okey, Pak Nanang teruskan kalau ada apa-apa lagi soalan daripada rakan kita di Indonesia ataupun di Malaysia itu sendiri untuk nak tanya pada Cikgu Kemati kita ni. Jangan bagi dia duduk diam-diam kat sana. Sebelum kita tamat dulu. Ya. Ibu-ibu di Jakarta, di Indonesia, silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu mau tanya ke Cikgu Felicia, silakan juga mengenai foto. Sedikit ini mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin sebentar. Sebetulnya saya juga pengguna Google Foto, Cikgu Felicia. Ya, jadi kalau saya hobi foto pesawat terbang, kapal terbang ya. Makanya di background saya itu selalu bertema penerbangan gitu. Jadi memang Google Foto ini ya sebetulnya suatu media yang cukup bagus ya, bagus sekali. Soalnya dari HP itu bisa langsung disimpan di situ, bisa edit gitu ya. Melakukan edit gambar sehingga terus nanti juga bisa di-sharingkan gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ya betul tu Pak Nanang, sebab dalam teknologi sekarang ni kalau kita ambil gambar dekat handphone dan sebagainya, automatik benda tu akan muncul juga di peranti-peranti kita yang lain. Hari ni kita bukan saja pakai saja telefon, kita juga pakai iPad, kita gunakan banyak tablet dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila saya ambil gambar dekat phone tu, saya tengok dekat iPad saya dah muncul dah gambar yang berkenaan. Jadi handphone kita pun tak perlu menggunakan banyak storage dan sebagainya. Kan? Macam Pak Nanang banyak ambil gambar ni burung lah, kapal terbang lah dan sebagainya kan. Dan Cikgu Kemati tadi dia punya pembidangan pun sangat mantap sebenarnya. Tentang Google Foto dan sebagainya. I mean she very well prepared. Ataupun dia memang dia punya minat dia mendalam dan this is very good Cikgu Kemati. Sebab semua orang dia ada mempunyai tahap kematangannya dan tahap minat dia sangat mendalam.
Macam Pak Danang dia dengan gambarnya, saya punya Google Sheet ni, saya minat sangat Google Sheets. Oh ya, Jadi saya memang suka sangat formula tu yang Cikgu Kemati dengan gambar tu. Maybe she go further and further probably in the near future macam ni. Jadi kalau pembintangan hari ni dengan Pak Isman Nadi sendiri dengan Cikgu Kemati yang dah buat tu, I got my idea lagi. Next time saya akan buat blog saya sendiri yang dulu saya nak originate semula kan, mungkin saya masukkan dia, mungkin cari elemen-elemen bagaimana periklanan boleh dibuatnya ni. Tahniah Ibu Nastiti juga yang mencari orang-orang yang mantap hari ni memang mantap. Malindo kita yang ke-9 dan kita akan berakhir pada Malindo ke-10 dan kemuncaknya adalah di Jakarta nanti pada 17 September. Pak Nanang 17 September 2024 insya-Allah Malindo kita akan bersiaran secara live hybrid di Jakarta, Indonesia. Di mana kita melengkapkan hubungan antara dua pendidik dan dua bangsa, dua negara, Malaysia dan Indonesia. Kita akan melawat Google Indonesia nanti. Kalau kita ada Pak Isman Nadi ni pun bagus juga dalam ruangan forum kita nanti Pak Nanang ya. Ya, pasti. Ya. Ayo Pak Didik ke Jakarta ke kantor Google. Insyaallah. Jadi lagi satu tentang Google Photo ni, tadi kita dah cakap tentang Cikgu Kemati cakap, dia kata dia memang tidak ada limitation ataupun kita boleh simpan banyak gambar dekat dalam sana. So bagaimana dengan security pula, ataupun macam kalau sekarang ni kan you guna dengan student you kan dekat sekolah kan, dan macam mana kamu nak mengekalkan dia punya keselamatan penggunaan ni dengan anak-anak, sebab dekat sekolah mereka tak boleh buat telefon kan. Jadi kalau mereka tak boleh buat telefon, so macam mana mereka share? Adakah mereka guna Chromebook ke atau sebagainya? Kalau dia nak balik kat rumah tu macam mana dia nak access dan sebagainya, ataupun ada one way communication atau two way dengan student? Cikgu Kemati, silakan. Saya create Telegram group. So all the link I will share it in their Telegram. So after school or before their classroom at home they can access. And then in our school we are equipped with Smartboard. So we also can access through that. Smartbox. Yeah. So what is Smartbox? Smartboard. 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 Okay. Okay. Smartboard is LCD and also computer. Is every classroom is accessible, so students can log in and access via that as well. So, adakah Cikgu Kemati bagi mereka latihan amali di rumah untuk diorang ambil gambar ke atau sebagainya? Bagi subjek? Yes. Untuk yang Form 3 Science, when they want to study on the tropisms, very simple experiments, they can do it at home actually. So during the long school holiday break, I will ask them to conduct with their own creative setup. Actually, the output was really very amazing, where the students can come out with their innovative idea of doing the setting for studying the tropisms. So how they send to you? They will upload in their own Google Photos folders. They will share the link with me. And then I use a Google spreadsheet. I will put up all the link of all the group and I will put it in my Telegram group for others to go and view the other groups' projects. Okay. Adakah anda menggunakan Google Classroom juga dalam hal ni? Yes, I also use Google Classroom also from Delima. Okay. So whatever I upload in Telegram, I also upload in Google Classroom, because sometimes students, they're very lazy, want to log into the Google Classroom. So they find it more accessible with their smartphones. Alright. So I use both. Jadi Pak Nanang, apa yang kita boleh kongsikan di sini dekat Malaysia ni, jadi penggunaan Telegram merupakan salah satu daripada alat ataupun tools yang digunakan dalam teknik pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kami sebenarnya dalam Ibu Aku sendiri, kami pun menyokong sepenuhnya apa yang dibuat oleh para pendidik lah. Seperti Cikgu Felicia Kemati ni sendiri yang buat di sekolah mereka. Di sekolah kami pun buat juga. Okay, kalau dilihat daripada Indonesia tadi, Pak Isman Nadi gunakan blog ni sendiri. Blog mungkin lebih meluas, lebih umum, semua orang boleh masuk. Tapi mungkin kalau dalam grup Telegram tu sendiri ataupun dia gunakan Google Sheet, Google Photo ke berkenaan tu, dia memang lebih secure lah untuk kumpulan-kumpulan yang berkenaan saja. Jadi kita lihat dia dua gambaran yang berbeza, tapi dia boleh digabungkan kan. Jadi kalau dilihat daripada tadi macam Cikgu Kemati nyatakan bahawa memang budak-budak ni sukar dia nak log in. Kemungkinan disebabkan peranti-peranti yang digunakan di sekolah tu mereka belum lagi fleksibel on that part.
kalau dia boleh bawa macam laptop ke atau Chromebook dan sebagainya, saya rasa dia akan lebih mantap. Saya tak tahu macam mana di Indonesia, Pak Nanang. Itu kembali lagi ke ini masing-masing sekolah, policy masing-masing sekolah saya pikir ya. Ya. Jadi ada beberapa sekolah yang memang memperbolehkan siswa untuk membawa gadgetnya, entah itu handphone atau Chromebook gitu, tapi ada juga yang sebaliknya seperti itu. Nggak tahu mungkin Kak Nana bisa menambahkan? Silakan Ibu Nastiti. Kalau di sini juga sama seperti Kak Nanang, jadi memang apa namanya kebijakan ya, policy back to the school policies. Seperti itu. So ada lagi soalan daripada Malaysia? Cikgu Nadia? Atau Cikgu Dayang Zahara kita? Cikgu Dayang ya. Cikgu Christina? Sebab kita kena gunakan masa yang tinggal sedikit ni lagi sebelum kita tamatkan pada Malindo 9 ya. Pak Nanang ya. Atau kita nak ambil gambar Pak Nanang? Oke. Ya silakan dibuka please. Turn on your camera. Switch on, jangan buka. Kalau buka nanti bisa hancur. Kita ada Madam Catherine. Menjadi habit. Kita buat dia juga ni. Ya. Jangan buka telefon ni nanti hancur. Oke, ini saya atur dulu ini layar ini nih supaya bisa masuk semua ini ya. Oke, sebentar. Oke, silakan kameranya dibuka ya. Kita foto bersama. Ya. Ini angka hoki nih. Dokter. Ya. 9. Oke, smile. Oke. Bentar. Di tempat saya ada beberapa yang masih tertutup. Di tempat dokter gimana? Ya. Apakah sudah terbuka semua? Oke, ada. Oke, Kak Nana tolong dibantu dari sisi untuk cadangan. Baik. On my mark. 1, 2, 3. Cheese. Ya, tahan. Oke. Ya. Gimana? Dapat semua, Kak Nana? Ya, dapat. Dokter? Ya. Okey, di kesempatan ini saya nak ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Pak Isman Adi dan juga Cikgu Felicia Komati yang join kita sendiri untuk pertengahan untuk Malindo 9.0 22 Jun 2024. Terima kasih kepada tuan-tuan puan sekalian daripada Indonesia dan juga daripada Malaysia yang join presentation Malindo 9 hari ini. Sehingga kita berjumpa kepada Malindo yang ke-10, kita akan melaburkan layar kita tarikh kita pada 2 minggu yang akan datang. Okey, jadi sekian semua dan selamat malam semua dan kita jumpa kembali. Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu, para Cikgu. Sampai jumpa di Malindo 10, 2 minggu lagi. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama Pak.